Hai friends. Nah, tentunya kembali lagi di konten yang kita selalu adakan ya teman-teman ya di setiap minggunya, yaitu Top 5 Weekly Review Cellular World. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin agak sedikit berbeda karena kita membawa handphone itu dengan kapasitas kamera yang ada 4 atau kita biasanya nyebutnya itu quad kamera ya, dan kita bakal ngetes gimana sih kecanggihan tangkapan kamera dari masing-masing handphone yang akan kita review hari ini. Nah, mungkin teman-teman nih ya, mungkin agak sedikit berbeda kita nuansanya hari ini karena kita hari ini ada di salah satu merchant Cellular World, yaitu ada di Chatwood. Letaknya itu ada di Jimbaran ya teman-teman ya. Buat teman-teman penasaran, nanti kita ada di video lainnya, oke? Nah, sekarang kita menuju handphone kita yang pertama nih. Mungkin teman-teman bisa lihat, mungkin saya agak deketin dikit ya. Kita hitung dulu kameranya di sini teman-teman ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi ini namanya adalah Huawei Nova 7 5G. Jadi handphone ini sudah didukung dengan jaringan 5G, dan teman-teman juga nih ya, di sini juga sudah lengkap untuk penjelasan kameranya teman-teman ya. Di kamera utamanya itu sudah didukung dengan 64 megapiksel teman-teman ya. Dan di urutan kamera lainnya ini udah ada untuk telefoto 8 megapiksel, dan untuk ultra wide juga 8 megapiksel, teman-teman bisa lihat sendiri, dan bahkan juga didukung dengan kamera makro itu 2 megapiksel teman-teman ya. Nah, untuk kapasitas baterainya itu cuma 4000 mAh, tapi itu sudah long lasting baterai banget ya teman-teman ya, untuk mendukung keperluan teman-teman sehari-hari. Oke, ternyata Mimin lupa sampein untuk memorinya sendiri itu 8/256 GB ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk mencoba kameranya teman-teman ya. Nah, sekarang kita bakal coba nih ya untuk kecanggihan dari kamera Huawei ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba dari fotonya dulu nih. Oke, objeknya masih tetap sama ya. Kita usahakan untuk mengambil posisi yang tetap sama dengan kamera-kamera sebelumnya. Tuh, oke, hasil fotonya sudah kita bisa lihat. Right, seperti ini. Sekarang kita coba untuk videonya. Oke, set. Oke, kita sudah coba recording. Kita coba untuk di zoom. Set. Oke, kita coba pindah bahan materinya di video. Oke, autofocus ya teman-teman ya. Sekarang kita coba pindah lagi. Oke, detailsnya tertangkap tajam ya teman-teman ya dari unsur-unsur pizza ini. Aduh, sudah pasti udah kece banget ya kameranya karena sudah 64 megapiksel. Wow. Nah, sekarang kita akan berbicara soal harga nih ya teman-teman ya. Untuk harga dari Huawei Nova 7 ini harganya cukup terjangkau sekali untuk varian memori 8/256 karena harganya hanya di angka 6.899.000 dengan kecanggihan ada 4 kamera di belakang sini ya. 64 megapiksel, 8 megapiksel untuk ultra wide, 8 megapiksel untuk telefoto, dan 2 megapiksel untuk makro ya teman-teman ya. Jadi sudah kece banget. Dan kita masih punya banyak handphone lainnya. Yuk kita beralih ke handphone lainnya. Nah, sekarang kita sudah menuju handphone kita yang kedua nih ya teman-teman ya. Kita kedatangan handphone itu dari Realme nih teman-teman ya. Dimana ini merupakan series terbaru yaitu Realme 7 Pro teman-teman ya. Nah, Realme 7 Pro ini juga diungguli dengan 4 kamera atau kita juga nyebutnya itu quad kamera ya teman-teman ya. Nah, di sebelah sini teman-teman bisa lihat itu ada 4 kamera. Nah, di mana masing-masing kameranya ini, yang pertama itu masih sama, yaitu dimulakan dengan 64 megapiksel ya teman-teman ya. Itu sudah keunggulan dari handphone-handphone yang memiliki 4 kamera ya teman-teman ya. Nah, untuk secondary kameranya itu didukung dengan 8 megapiksel untuk ultra wide-nya ya teman-teman ya. Untuk yang selanjutnya di kamera ketiga itu didukung dengan 2 megapiksel untuk depth kamera. Dan yang terakhir untuk kameranya juga sama, itu 2 megapiksel untuk mendukung makro fotografi ya teman-teman ya. Nah, itu dia keunggulan dari Realme 7 Pro. Nah, sekarang kita bahas untuk memorinya tersendiri. Memorinya sendiri untuk Realme 7 Pro itu didukung juga dengan 8/128 GB ya teman-teman ya. Nah, untuk baterainya juga teman-teman ya, ini sudah didukung dengan 5000 mAh pastinya. Itu sudah dapat mendukung kegiatan sehari-hari teman-teman. Mau foto juga pakai quad kamera ini udah kece banget, yang pastinya juga udah fast charging ya teman-teman ya. Nah, sekarang nih kita bakal cobain untuk kameranya sendiri ya teman-teman ya. Nih bisa dilihat dan teman-teman bandingkan ya nanti ya dengan handphone-handphone kita yang lain. Inilah penampilan untuk foto dari Realme 7 Pro. Kita coba foto ya. Set. Oke, tetap dengan
bahan yang sama yang untuk foto, dan ini untuk videonya ya teman-teman ya. Nah, tuh bisa dilihat ini untuk hasil videonya nanti kalau bisa lihat. Fokusnya pun juga sudah auto, jadi teman-teman tidak perlu ribet lagi. Wow, udah kecil banget pastinya. Set. Oke, itu dia tadi hasil tes kamera dari Realme 7 Pro. Nah, sekarang kita berbicara soal harga. Dibandingkan nih ya dengan harga handphone Huawei tadi, ini mungkin sedikit lebih terjangkau ya teman-teman ya. Itu harganya ada di angka 4.999. Dengan penampilan Realme 7 Pro seperti ini, dengan memori itu sudah didukung 8/128 GB dengan harga 4.999 aja teman-teman ya. Oke, nah itu tadi untuk dari Realme. Sekarang kita akan menuju ke handphone selanjutnya ya. Nah ini dia nih, kita sudah sampai di handphone ketiga ya teman-teman ya. Ini kita kedatangan handphone dari Xiaomi, dimana ini series best seller nih di akhir-akhir ini ya teman-teman ya. Ini itu ada di series Redmi Note 9 Pro, dimana untuk varian memorinya tersendiri nih teman-teman ya, itu ada dua. Yang pertama ada yang 64 GB dan yang kedua itu ada yang 128 GB memorinya ya teman-teman ya. Dengan RAM-nya itu 6/64. Kalau misalnya untuk yang 128 itu RAM-nya 8 GB. Nah, kita lihat deh keunggulan yang sama dengan handphone-handphone sebelumnya. Untuk Redmi Note 9 Pro ini juga termasuk jajaran dari handphone dengan 4 kamera atau quad kamera. Untuk kamera utamanya itu didukung dengan kapasitas kamera 64 megapiksel nih teman-teman ya. Dengan secondary kameranya itu didukung dengan 8 megapiksel untuk mode wide-nya, dan 5 megapiksel itu untuk mode makro, dan 2 megapiksel itu untuk depth kameranya teman-teman ya. Nah itu untuk kameranya. Nah untuk memori sendiri tadi sudah disampaikan juga, itu ada dua varian memori dengan kapasitas baterainya nih. Untuk Redmi Note 9 Pro ini ada di angka 5020 mAh teman-teman. Udah keren banget ya. Nah sekarang nih kita mau coba juga dong, seperti dua handphone kita sebelumnya, bagaimana sih keunggulan dari kameranya ya, yang dimana sudah 64 megapiksel quad kamera pastinya ya. Nah ini kita coba untuk fotonya dulu ya teman-teman ya. Penampilannya dia seperti ini. Kita tetap dengan bahan yang sama untuk materi fotonya. Nah itu tadi untuk hasil fotonya ya. Kita bisa lihat tuh, sudah cukup jelas, detail juga untuk ininya, hasil gambarnya. Nah sekarang kita akan coba untuk videonya teman-teman ya. Nih kita coba. Oke. Seperti ini penampakan dari videonya ya teman-teman ya. Dia juga sudah didukung dengan autofocus. Tuh, pada saat kita udah pindah objek, dia langsung fokusnya itu sudah langsung tepat pada sasarannya ya, sesuai dengan bahannya. Tuh, oke, sudah keren banget ya teman-teman ya. Right. Itu dia tadi hasil video dan juga foto tangkapan dari Redmi Note 9 Pro ya teman-teman ya, yang sudah didukung dengan 64 megapiksel di kamera utamanya, itu dengan Ultra HD ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang harga nih teman-teman. Untuk Redmi Note 9 Pro ini, untuk kapasitas yang 64 GB, kita berada di angka 3.399.000. Untuk yang di kapasitas memori 128 GB, ada di angka 3.799. Itu udah kece banget dan sudah terjangkau untuk di kapasitas memori 8/128 ataupun 64 GB. Dengan keunggulan ada 4 kamera di sini teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan menuju handphone kita yang selanjutnya. Yuk kita cek. Nah, sekarang kita udah ada di handphone kita yang keempat nih. Sekarang kita kedatangan handphonenya itu dari series Oppo teman-teman. Ini juga termasuk handphone di series terbaru ya, di jajaran Oppo Reno series teman-teman ya. Ini ada namanya Oppo Reno 4F. Sudah didukung dengan 4 kamera, di mana kamera utamanya ini mungkin sedikit berbeda dari 3 seri sebelumnya ya teman-teman ya, karena ini hanya didukung dengan 48 megapiksel. Dan untuk kamera lainnya, untuk ultrawide itu didukung dengan 8 megapiksel. Untuk 2 kamera lainnya itu 2 megapiksel untuk mono kamera, dan 2 megapiksel satunya lagi itu untuk depth kameranya teman-teman ya. Nah itu tadi untuk keunggulan dari kameranya ya, karena ini juga di jajaran handphone dengan quad kamera atau dengan 4 kamera teman-teman ya. Nah sekarang kita berbicara soal memorinya juga.
Nah, untuk di Oppo Reno 4S ini sama dengan seri-seri sebelumnya, itu didukung dengan memori dengan RAM 8GB dengan memori internal 128GB. Itu sudah dapat menunjang dari data-data teman-teman pastinya. Dan sekarang kita berbicara soal baterai. Baterainya ini sudah didukung dengan 4000 mAh. Walaupun cuma 4000 mAh, itu juga bisa tahan lama ya untuk menunjang atau menemani aktivitas teman-teman hari-harinya. Entah itu mau foto, chattingan, atau kegiatan lainnya ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba nih untuk tes kameranya. Karena kan ini sudah didukung dengan 48 megapiksel HD ya di kamera utamanya ya teman-teman ya. Yuk kita coba untuk hasil fotonya dan juga videonya. Oke, nah ini kita coba untuk hasil fotonya teman-teman ya. Seperti biasa bahannya masih sama, materinya masih sama, dan posisinya pun kurang lebih kita usahakan sama ya. Sekarang kita coba untuk videonya. Oke. Nah, untuk videonya sendiri juga sudah didukung dengan autofocus ya. Walaupun dengan objek dekat seperti ini, perpindahan objek yang secepat ini, tetap dengan bertahan dengan fokusnya yang tetap stabil ya teman-teman ya. Untuk details per detailsnya pun dia sudah cukup rapi dan detail banget ya teman-teman ya. Oke, so ini dia hasil testing kamera dari Oppo Reno 4S ya teman-teman. Nah, itu dia tadi hasil coba kameranya ya teman-teman ya. Sekarang kita akan berbicara soal harga nih. Nah, untuk harga di Reno 4S dengan harga Rp4.299.000 aja, teman-teman bisa mendapatkan kelebihan 4 kamera di sebelah sini, dan baterainya sendiri sudah didukung dengan 4000 mAh yang pastinya sudah tahan lama banget, dan memorinya 8/128GB. Oke, nah itu dia tadi sedikit pembahasan dari Oppo Reno 4F. Nah, kita sudah berada di penghujung nih ya teman-teman ya. Hey, tapi ini yang paling unggul. Kenapa? Karena di series Vivo V20 ini, di series terbaru dari Vivo pastinya ya, kemarin ramai banget di pre-ordernya yang pastinya cuma di Cellular World ya teman-teman ya. Itu udah ramai banget karena ini itu keren banget, sudah bisa support perekaman dengan 4K video di handphone yang harganya cuma 4 jutaan rupiah. Itu sudah oke banget. Itu ada di series Vivo V20. Kenapa? Di Vivo V20 ini kita masukkan jajaran untuk quad kamera, karena walaupun dengan 3 kamera ini dia itu bisa melampaui 4 kamera yang mungkin yang dimiliki seri-series lainnya. Nah, ini untuk kamera utamanya di series Vivo V20 sudah didukung dengan 64 megapiksel yang pastinya sudah Ultra HD pada saat teman-teman melakukan pemotretan atau misalnya teman-teman merekam, bahkan sudah 4K video juga. Nah, sekarang ini untuk di kamera keduanya itu ada 8 megapiksel. Sama seperti yang lainnya, itu untuk mode ultra wide-nya. Dan untuk yang satunya lagi di kamera terakhir itu 2 megapiksel untuk depth kameranya ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan berbicara soal memori. Untuk Vivo V20 ini, nih ya, warnanya udah peachy banget seperti yang sudah saya pegang di sebelah sini. Itu didukung dengan kapasitas memori 8/128GB. Nah, untuk kapasitas baterainya ini sudah berada di angka 4000 mAh, tapi tidak perlu khawatir. Walaupun hanya dengan 4000 mAh, Vivo V20 ini tetap dapat menunjang kegiatan sehari teman-teman, walaupun foto, chatting, video, itu udah aman banget teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba testing kameranya ya, karena dengan keunggulannya walaupun 3 kamera itu dapat menyaingi dari handphone quad kamera lainnya. Oke, mari kita coba untuk kelebihan dan keunggulan dari handphone Vivo V20. Nah, ini kita coba untuk mode portraitnya dulu ya teman-teman ya. Dengan bahan yang sama pastinya, kita tidak membeda-bedakan, posisinya pun kita usahakan sama. Saat kita coba hasil fotonya. Oke, seperti inilah hasil fotonya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri dan bandingkan dengan seri-seri handphone lainnya. Sekarang kita akan coba untuk ambil video ya teman-teman ya, untuk melihat bagaimana penampilan atau kecanggihan ya dari kameranya 64 megapiksel ini. Oke, let's start record teman-teman ya. Dengan objek yang sama, kita coba untuk dekatkan ke materinya. Set, kita pindah dan autofocus juga pastinya dengan details yang cukup tajam nih teman-teman ya. Tuh, karena dia juga sudah disupport dengan 4K recording. Nah, sekarang kita akan berbicara soal harga. Harganya tidak terlalu jauh dengan handphone-handphone yang sudah kita sebut-sebutkan sebelumnya ya teman-teman ya. Ini ada di angka 4.999. Tentu keunggulannya kurang lebih sama. Ada
Kamera utama 64 megapiksel, walaupun ini cuma 3, kapasitasnya udah kece banget lah, bisa menyaingi di handphone seri sebelumnya. Dengan 8 megapiksel untuk ultra wide dan 2 megapiksel untuk depth kamera, bahkan bisa makro juga, pastinya tidak perlu khawatir. Untuk memorinya sendiri, itu ada di kapasitas 8/128 GB ya teman-teman ya, dengan kapasitas baterai 4000 mAh. So, itu dia tadi top 5 weekly review dari Cellular World dengan 5 handphone dengan keunggulan quad kamera atau 4 kamera yang sangat luar biasa ya teman-teman ya. Yang pastinya sudah didukung dengan Ultra HD kamera, hasil foto atau dari hasil videonya udah HD bahkan udah 4K ya teman-teman ya. Tidak perlu khawatir, teman-teman bisa dapatkan semua ini hanya di Cellular World pastinya. Nah, buat teman-teman juga, Mimin mau menginformasikan buat teman-teman yang mungkin khawatir, Min garansinya gimana sih? Cellular World hanya menjual handphone dengan garansi resmi. Yang pastinya, teman-teman juga bisa menambahkan teman-teman juga bisa menambahkan untuk garansi tambahan nih. Kita punya di Cellular World yang namanya X Pro. Cukup menambah 4% dari harga handphone, teman-teman bisa mendapatkan garansi tambahan itu 1 tahun apabila nanti mengalami kerusakan atau layarnya retak, terkena cairan. 80% biayanya akan ditanggung oleh Cellular World. Nah, gak cuman itu nih, kita juga ada Cellular World Member Card. Dengan harga 25.000 aja, teman-teman bisa mendapatkan benefit, bisa tukar poin. Nah, poinnya dapatnya dari mana? Dengan belanja handphone di Cellular World, teman-teman bisa mendapatkan poin untuk perhitungannya. Itu nanti bakal dikasih tahu di toko. Udah pastinya itu kece banget untuk membernya. Nanti teman-teman juga bisa mendapatkan harga member pastinya untuk selected item pastinya ya. Nggak semua produk, tapi yang pastinya produk unggulan kita kasih untuk harga member buat teman-teman. Nah, selain itu teman-teman juga bisa mendapatkan 10% untuk diskon aksesoris. Tuh, gimana? Nah, cuman itu lagi nih teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman nanti rusak, teman-teman nggak perlu jalan ke Vivo Center resminya atau nanti ke Huawei Service Center resminya. Teman-teman tinggal datang ke Cellular World lagi, karena kita juga sudah didukung dengan Cellular World Service Center. Ada multi-brand, ada juga yang khusus Samsung, ada juga yang khusus Apple. Jadi, Cellular World benar-benar one-stop shopping Cellular World. Teman-teman bisa beli, jual, reparasi, dan banyak hal yang lagi yang bisa teman-teman lakukan di Cellular World. So, beli HP, jek di Cewegan, coba Dumon, Marmeli.